dengan judul Tahapan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stella Apino dan rekan saya Jessica Octaria. Baiklah, selamat menonton. Tahapan analisis laporan keuangan pemerintah. Tahapan analisis laporan keuangan pemerintah adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan suatu entitas pemerintahan. Tahapan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses multifase yang penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Mari kita bahas setiap fase secara terperinci. Tahap 1, menetapkan tujuan analisis. Pada tahap awal ini, analisis menentukan tujuan analisis. Mereka mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan utama yang perlu dijawab dan menetapkan cakupan laporan. Hal ini melibatkan pemahaman tujuan analisis seperti menilai probabilitas, likuiditas, atau solvabilitas. Analisis juga berkonsultasi dengan pedoman kelembagaan untuk memastikan kepatuhan dan mengumpulkan sumber informasi yang relevan. Tahap 2, pengumpulan data. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Analisis memanfaatkan berbagai sumber seperti laporan keuangan, data industri, dan diskusi dengan manajemen, pelanggan, dan pemasok. Diskusi ini memberikan wawasan tentang operasi perusahaan, kondisi pasar, dan prospek masa depan. Data yang terkumpul diorganisasikan dan digunakan untuk menyiapkan tabel keuangan, laporan, dan kuesioner untuk analisis lebih lanjut. Tahap 3, pemrosesan data. Setelah data terkumpul, analisis beralih ke tahap pemrosesan. Di sini mereka menggunakan teknik analisis statistik dan keuangan untuk memperoleh wawasan yang bermakna. Ini dapat melibatkan pembuatan laporan keuangan umum untuk membandingkan data keuangan dari waktu ke waktu atau antar perusahaan, menyesuaikan laporan keuangan untuk memperhitungkan anomali, membuat perkiraan berdasarkan tren historis, menghitung rasio keuangan untuk menilai kinerja, dan membuat representasi visual seperti grafik untuk membantu pemahaman. Tahap 4, interpretasi data. Setelah data diproses, analisis menginterpretasikan hasilnya untuk menarik kesimpulan. Mereka menganalisis tren, hubungan, dan anomali yang terungkap melalui analisis. Tahapan ini melibatkan sintesis temuan menjadi narasi yang koheren dan menyajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Interpretasi juga mencakup identifikasi potensi risiko dan peluang berdasarkan analisis. Tahap 5, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam tahap ini, analisis memberikan kesimpulan berdasarkan interpretasi mereka terhadap data. Mereka meringkas temuan-temuan utama analisis dan menawarkan rekomendasi untuk tindakan. Rekomendasi ini dapat mencakup saran untuk keputusan investasi, penilaian kredit, perubahan strategis, atau perbaikan operasional. Analisis juga menjelaskan kesimpulan mereka dengan pedoman kelembagaan untuk memastikan konsistensi dan relevansi. Tahap 6, tindak lanjut. Tahap terakhir ini melibatkan tindak lanjut untuk memastikan relevansi dan keakuratan analisis dari waktu ke waktu. Analisis memantau perubahan posisi keuangan perusahaan, dinamika pasar, lingkungan regulasi, dan faktor relevan lainnya. Pemantauan berkelanjutan ini memastikan bahwa rekomendasi tetap tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, analisis dapat memperbarui laporan dan rekomendasi mereka saat informasi baru tersedia, memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses ke wawasan terkini. Analisis keuangan bermanfaat secara komprehensif dalam memastikan kelemahan dan kekuatan keuangan suatu perusahaan. Analisis ini didasarkan pada data yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan. Analisis keuangan juga membahas beberapa keterbatasan laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis harus menyadari dampak perubahan tingkat harga pokok, perubahan kebijakan akuntansi suatu perusahaan, penyempurnaan laporan keuangan, penilaian pribadi, konsep dan konvensi akuntansi, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah keterbatasan laporan keuangan, ketergantungan pada biaya historis. Beberapa keterbatasan analisis keuangan lainnya disebutkan di bawah ini.
Analisis keuangan tidak mempertimbangkan perubahan tingkat harga pokok. Misalnya contoh ini, walau perbandingan laporan laba rugi tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, akan tetapi dengan mengabaikan tingkat harga pokok, maka meskipun angka nominal menunjukkan pertumbuhan, nilai real dari pendapatan dan laba bersih bisa jadi berbeda jika inflasi diabaikan. Analisis keuangan mungkin ambigu, tanpa pengetahuan sebelumnya tentang perubahan prosedur akuntansi yang diikuti oleh suatu perusahaan. Maksudnya di sini, sebelum membuat analisis laporan keuangan pemerintah, sebaiknya kita melihat kebijakan akuntansi dan prosedur apa saja yang digunakan untuk menganalisis, mulai dari metode apa yang dipakai, bagaimana pengakuan pendapatan, bagaimana penyusutan dan amortisasi, serta melibatkan atau mengecek keterbandingan laporan keuangan. Analisis keuangan adalah suatu studi laporan perusahaan seperti penjelasan yang sebelumnya, bahwa untuk menganalisis harus mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Ini dilakukan agar membantu manajemen, investor, dan pengakuan kepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Data moneter saja yang dipertimbangkan dalam analisis keuangan, sedangkan faktor non-moneter diabaikan. Walau data moneter adalah aspek penting dalam analisis keuangan, mengabaikan faktor non-moneter dapat mengarah pada keputusan yang kurang tepat, sehingga dapat menyebabkan suatu kekeliruan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akuntansi sehingga tidak mencerminkan posisi terkini. Meskipun laporan keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan, penting untuk memahami bahwa laporan ini memiliki keterbatasan. Pengguna laporan keuangan harus mempertimbangkan konteks dan informasi tambahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang keadaan perusahaan. Tahapan analisis laporan keuangan pemerintah. Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dengan maksimal dan para pemakai hasil analisis tersebut dapat menafsirkannya dengan mudah. Menurut Fraud 2016, tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis. 2. Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. 3. Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. 4. Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Analisis laporan keuangan membutuhkan tahapan laporan agar pelaksanaan analisis efisien dan efektif. Tahapan analisis laporan keuangan meliputi analisis kinerja makro, analisis kinerja program atau kegiatan, dan analisis kinerja keuangan atau laporan keuangan. Laporan kinerja pemerintah daerah meliputi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada pemerintah pusat, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada masyarakat, laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari LKPJ kepada daerah yang menjadi objek analisis laporan keuangan. Demikianlah presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.